Shalom, selamat malam semuanya. Kita akan melakukan ibadah doa malam kita pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua yang hadir di tempat ini dan yang live streaming di rumah, semuanya dalam keadaan sehat. Saya percaya kalau Tuhan terus memberkati kita semua. Oleh sebab itu mari kita datang dengan ucapan syukur, dengan hati yang benar-benar bersyukur pada Tuhan. Kita panjatkan doa kita lebih lagi. Kita bersyukur dan kita terus memuji Tuhan. Kita percaya tidak ada jarak dalam hadirat Tuhan. Maka pada malam hari ini mari kita sama-sama angkat suara kita memuji Tuhan. Kita menyembah Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih. Kau baik Yesus. Kami datang ke hadapan-Mu bersyukur. Terima kasih. Thank you Jesus. Mari kita menghadap Tuhan dengan ucapan syukur. Katakan sama-sama. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu. Kami ada sampai saat ini, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami hadir, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon ampun sekiranya kami sering melakukan kesalahan, sengaja maupun tidak. Dan biarlah Tuhan mengurapi kami, mengampuni kami, sehingga kami layak datang ke hadirat Tuhan, menghampiri tahta-Mu ya Yesus. Mengucapkan beberapa doa kami, doa syafaat kami. Tuhan, Kau hadir dalam hati kami, hadir dalam rumah kami Tuhan. Hadirlah dalam pikiran kami, karena kami terus membutuhkan Engkau dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, thank you Lord. Mari saya ajak kita semuanya mengangkat beberapa doa kita pada malam hari ini. Ada dua pokok doa kita yang kita akan doakan. Pertama kita akan doakan untuk gereja dan jemaat Tuhan, khususnya dalam gereja Metodis Pangkalan Berandan, untuk tetap kuat di dalam iman, untuk tetap bertumbuh bahkan berbuah di tengah-tengah pandemi yang ada. Meskipun kita banyakkan di rumah, tapi kita percaya kita tetap masih bisa berbuah di dalam Tuhan. Yang kedua, kita berdoa untuk hamba Tuhan yang Tuhan percayakan di tempat ini. Kita berdoa untuk Boksu Budianto, kita berdoa untuk Cuan Tomino, dalam keluarga mereka, istri, anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Mari kita dukung dalam doa. Mari kita semuanya angkat suara kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur di tengah-tengah pandemi ini kami tetap bisa melaksanakan ibadah doa, ibadah umum. Kami percaya Tuhan, dengan adanya teknologi yang Tuhan sediakan bagi kami, itu semuanya kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada Tuhan, dimanapun mereka semua berada, dimanapun kami berada. Tuhan berkati iman kami, Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami, hadir dalam hati kami. Ingatkan kami itu terus berdoa Tuhan, ingatkan kami itu terus mendekat sama Tuhan, sehingga iman kami terus berkembang Tuhan, iman kami terus kuat. Karena kami punya fondasi yang kuat Bapa, sehingga kami tidak mudah digoyahkan dengan apapun yang menerpa hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Kau ikut campur tangan dalam hidup kami. Biar setiap gereja kami bertumbuh berbuah, jemaat kami terus berbuah Tuhan. Dan kami saling mengasihi, kami saling mendukung satu dengan yang lain. Kami berdoa Tuhan, untuk hamba Tuhan, untuk Boksu Budianto, Tuhan berkati istri, anaknya. Begitu juga beliau sendiri Tuhan, jagai, jauhkan dari segala yang jahat. Begitu juga Cuan Tomino dan istrinya, Tuhan berkati, beri kesehatan, beri damai sejahtera Tuhan di tengah-tengah keluarga mereka, hadir dalam rumah mereka Tuhan. Berkati pekerjaan mereka, keuangan mereka, pelayanan mereka. Roh Kudus bekerjalah di tengah-tengah mereka Tuhan. Kami percaya, beri kami hati yang disiplin, beri kami hati yang mau tunduk kepada pemimpin yang Tuhan percayakan bagi kami. Biar doa-doa kami terus menyertai mereka Tuhan. Tuhan yang terus kuatkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hamba Tuhan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur, kami dapat berkembang, kami dapat bertumbuh, berbuah bersama dengan mereka. Tuhan yang terus memberkati mereka Tuhan, masa depan mereka, anak-anak, istri. Tuhan yang berkati khususnya buat istrinya Cuan Tomino yang sedang mengandung. Tuhan berkati buah kandungannya sehingga tetap sehat, sehingga sampai pada masa untuk melahirkan. Tuhan Kau menyertai dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur di hadapan Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Terima kasih. Ku rindu selalu
bersyukur karena Engkau baik. Karena kami percaya Engkau Allah Immanuel. Kalau Allah yang terus bersama dengan kami Tuhan. Di tengah-tengah musim yang kami hadapi, di tengah pencobaan yang sedang melanda hidup kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang terus bersama dengan kami. Oleh sebab itu Engkau layak menerima segala pujian. Engkau layak menerima segala hormat kemuliaan Tuhan. Ajari kami Tuhan terus setia, terus percaya bahwa Engkau adalah Allah Immanuel. Thank you Jesus. Kami datang kepadamu Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kami bersyukur Engkau Allah Immanuel Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari katakan lagi. Bapakku datang untuk menyembah, untuk menyembah. Ku nyatakan Kau yang bertata dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan dengan hatimu. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Katakan dengan segenap hatimu. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kami percaya Tuhan. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku.
bersama dengan kami. Setiap langkah kami Engkau terus bergandengan tangan bersama dengan kami Tuhan. Oleh sebab itu kami gak takut Tuhan dalam menjalani hidup kami. Karena Engkau berkata masa depan kami ada di dalam Engkau Yesus. Engkau yang layak disembah. Pujilah Kau Yesus. Mari saudara-saudari yang di rumah, mari kita angkat beberapa doa kita pada malam hari ini. Kita berdoa untuk pandemi corona bisa segera selesai. Kita berdoa untuk para ahli, orang-orang di barisan terdepan bisa menemukan cepat menemukan cara jemaat yang sakit. Kita berdoa terus untuk beberapa saudara kita yang kita tahu sakit. Mari kita terus dukung dalam doa. Kita percaya bilur Tuhan, darah Tuhan dapat menyembuhkan, bahkan pasti menyembuhkan saudara-saudari kita. Kita berdoa untuk bangsa dan negara kita, untuk di dalam pandemik ini bisa tetap teratasi. Kita berdoa untuk pemerintahan yang ada, presiden, wakil presiden, semua pemerintahan yang ada, sampai RT, RW, kelurahan. Kita berdoa untuk hikmat Tuhan yang terus menyertai mereka sehingga bangsa dan negara kita tetap berjalan dengan baik. Dapat Tuhan berkati. Mari kita angkat doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bersyukur Tuhan, kami punya Tuhan yang Immanuel, Allah yang terus bersama dengan kami. Tuhan, kami berdoa untuk pandemi corona ini bisa segera mereda, sehingga banyak kegiatan-kegiatan kami dapat lakukan dengan seperti biasa Tuhan. Kami berdoa biarlah kami mengambil positif Tuhan, hal positif dari ini. Tidak semakin mengasihi keluarga kami, semakin mengasihi lingkungan kami Tuhan, dan terlebih lagi mengasihi Engkau. Dan kami berdoa Tuhan, Kau berkati para ahli barisan-barisan terdepan, sehingga mereka dapat menemukan cara tercepat, terbaik Tuhan, untuk meredakan pandemi ini. Tuhan, Kau ikut campur tangan, berikan hikmat, berikan kebijaksanaan, berikan kekuatan bagi mereka Tuhan. Kami berdoa untuk dokter, para ahli sampai perawat, Tuhan berkati Tuhan. Dan begitu juga pasien yang ada, Tuhan yang berkenan untuk menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar segera mereda, kami doakan ada di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya ada kekuatan dalam nama-Mu, ada kekuatan yang luar biasa dalam kuasa-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit. Tuhan tahu yang sakit-sakit apapun Tuhan, dari kanker ataupun sakit yang paling ada demam ataupun apapun itu Tuhan. Kami percaya dengan bilur Tuhan, dengan darah Tuhan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa khususnya untuk jemaat yang kami kasihi, Bu Diana. Tuhan, kami percaya uluran tangan-Mu sampai kepada Bu Diana. Beliau adalah orang yang Kau kasihi. Kami percaya Tuhan, kesembuhan akan menjadi anak yang terus taat sama Tuhan, yang mengasihi Tuhan. Itu juga saudara-saudari kami yang lanjut usia juga Tuhan, Kau berkati, berikan iman yang kuat, berikan sukacita damai sejahtera di tengah-tengah hidup mereka Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa negara yang semua dapat berjalan dengan baik. Tuhan berkati pemerintahan yang ada, sehingga mereka dapat memberi yang terbaik Tuhan untuk masyarakat yang ada. Kami berdoa untuk ekonomi dalam segi apapun Tuhan dalam bangsa dan negara kami. Tuhan ikut campur tangan dari Sabang sampai Merauke. Kami percaya Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, dan Kau akan berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan menjadi milik-Mu. Berdoa juga untuk dunia, untuk segera pandemi ini juga bisa segera meredam. Kami percaya Engkau mengasihi dunia ini Tuhan. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang terus menyertai kami Tuhan. Oleh sebab itu kami mau mengenal-Mu lebih lagi. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Bekerjalah di tengah-tengah kami untuk kami serius mengenal Tuhan. Beri kami kesungguhan hati dan pikiran kami untuk mau mengenal Tuhan lebih dalam, lebih dari apapun Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku terkagum bila lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena
semua yang baik dalam hidupku. Itulah karyamu, kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu Tuhan, dan ku ingin mengenalmu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memberi kesempatan kembali kami boleh ibadah secara live streaming ini Tuhan. Tuhan menyentuh hati kami karena saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami yang telah siap mendengarkan firman-Mu, agar firman ini ketika kami siap dan telah mendengarkannya, kami beroleh pertumbuhan iman. Urapi hamba-Mu yang lemah dan hina ini, agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman ini dengan benar. Terpujilah Yesus, kami sambut firman-Mu, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih, teristimewa buat saudara yang ada di rumah di malam hari ini yang selalu setia mengikuti ibadah live, baik setiap hari Kamis maupun setiap hari Minggu. Berharap saudara dan saya tetap mengikutinya untuk pertumbuhan iman kita. Saudara yang terkasih, di dalam nama Yesus, firman Tuhan kepada kita di malam hari ini terambil dari kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Kitab ini berada di Perjanjian Lama. Kitab Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Saudara dan saya boleh membuka Alkitabnya atau handphonenya dan berikan kesempatan kepada saya untuk membacakannya kepada kita saja. Saudara boleh mengikutinya di dalam hati. Sekali lagi, Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Saya akan membacakannya kepada kita semuanya. Pertobatan yang pura-pura dari pihak orang Israel. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan. Sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar.
Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantaraan nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Amin firman Tuhan. Berbahagialah kita yang sudah membaca melakukan firman ini. Dan terpujilah Allah yang mempunyai firman. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, malam ini saya mengambil tema kepada kita adalah kesungguhan mengenal Tuhan. Banyak orang Kristen menjadi gede rasa. Kenapa? Karena mereka berpikir bahwa sampai hari ini saya adalah orang Kristen. Tentu ketika kita menjadi orang Kristen, Tuhan pasti kenal kita. Mereka berpikir bahwa ketika kita ke gereja, ketika kita menjadi orang Kristen, ketika kita aktivis pelayanan, ketika kita memberi sumbangsi kepada siapapun, kita berpikir bahwa kita sudah dikenal Tuhan. Saudara, belum cukup. Misal Bapak Ibu ya, kalau kita mau mengenal Tuhan, berbeda dengan sekedar tahu. Saya ambil dalam pribadi saya. Saudara kalau ingin mengenal saya, tidak cukup saudara hanya mengenal dari orang lain, mendengar dari orang lain. Kalau Anda ingin mendengar tentang saya kepada orang lain, belum tentu benar. Kalau saudara ingin mengenal siapakah saya, apa yang Anda lakukan? Saudara harus apa? Harus ikut dengan saya. Kemanapun saya pergi, kemanapun saya berada, berharap saudara harus di situ. Ada hubungan yang dekat, ada hubungan yang erat. Setiap saatnya Anda dan saya harus akrab. Dan pastinya sikap, cara hidup saya akan terlihat nampak kepada saudara yang berteman dengan saya. Berbeda dengan orang yang hanya mendengar, belum tentu semua saudara. Karena itulah untuk mengenal Tuhan berbeda dengan sekedar tahu. Ada kesungguhan yang harus kita buat. Saudara, Tuhan memang mengenal kita. Tapi pengenalan kita tentang Tuhan itu berbeda-beda. Buktinya hari ini banyak orang bilang begini, Tuhan itu maha pengasih. Mungkin ada sekte lain mengatakan Tuhan itu maha pengasih. Mereka tidak mengakui maha adil Tuhan. Mereka mengatakan bahwa Tuhan itu jahat, tapi bagi kita yang merasakan kebaikan Tuhan, kita mengatakan Tuhan itu adil dan maha kasih. Oleh karena itu Tuhan memang kenal kita. Kenapa? Karena kita adalah ciptaannya. Maka pengenalan kita akan Tuhan sungguh-sungguh sangat berbeda dari beberapa orang. Oleh karena itu, kesungguhan mengenal Tuhan itu sangat penting untuk kita sebagai orang Kristen. Supaya apa? Yang pertama, untuk mengenal bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang. Kedua, supaya kita bisa mengenal Tuhan, maka kita akan mengetahui bagaimanakah keberadaan Tuhan, sifat Tuhan, dan jati diri Tuhan. Kalau kita tidak kenal Tuhan dengan benar-benar, maka pengenalan kita akan Tuhan itu sangat minim sekali saudara. Maka untuk mengenal Tuhan dengan baik, dekat dengan Tuhan. Amin. Lewat apa? Ya mungkin untuk saat ini kita live streaming. Selain live streaming setiap 2 kali seminggu ya, saudara boleh doa di rumah masing-masing. Itu sesuatu yang sangat simpel sekali. Dengan cara apa? Itu mendekatkan kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mengenal Tuhan itu sangat penting kepada kita. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan hari ini kita akan melihat bagaimanakah kesungguhan bangsa Israel mengenal Tuhan. Kitab Hosea adalah kitab di mana Nabi Hosea diutus kepada satu daerah, satu bangsa yang sebenarnya mereka mengenal Tuhan dan Tuhan mengenal mereka. Tapi ironisnya adalah saudara-saudara, mereka orang-orang yang mengenal Tuhan justru hidup di dalam kebejatan dan hal-hal yang rusak. Tidak berbeda jauh dengan kita hari ini saudara. Mungkin kita adalah orang-orang yang rohaniawan, tapi lihat mereka di luar sana. KTP mereka KTP Kristen. Tapi bagaimanakah kehidupan mereka saudara? Sangat mendukakan hati Tuhan. Demikian orang Israel, secara khusus kaum Yehuda, suku Yehuda dan suku Efraim. Mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kebejatan. Sehingga dengan begitu Tuhan murka dengan mereka. Dan Tuhan utus Nabi Hosea. Nabi Hosea adalah seorang nabi kecil. Dan dalam keluarga Nabi Hosea melambangkan bagaimanakah kehidupan orang-orang Israel yang tidak setia di hadapan Tuhan. Bahkan dalam perikop malam ini dia katakan kepura-puraan Israel di dalam pertobatan mereka saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Sepertinya justru orang yang mengenal Tuhan itulah yang sebenarnya diragukan bagaimanakah kehidupan mereka. Bagaimanakah kehidupan orang-orang yang mengenal Tuhan? Bahayanya adalah justru kita yang banyak dosa, banyak kesalahan. Tapi lihat mereka yang mungkin kita lihat tidak pernah ke gereja, justru mereka lebih berhati-hati cara hidupnya.
Justru kita yang sering ke gereja, sering ikut pelayanan, justru kita yang sering jatuh. Kenapa? Karena pandangan kita, pengenalan kita akan Tuhan itu sangat minim sekali. Ketika kita mengenal Tuhan dengan benar, maka sudah pastinya hidup kita akan terarah kepada jalannya Tuhan. Seperti apa? Seperti seorang anak kepada papanya. Ketika papanya bilang begini, "Nak, jangan lakukan itu." Tentu si anak tidak melakukannya. Tapi ketika anak melanggar saja perintah papanya ini, apa yang dilakukan papanya? Ia akan marah. Dan kemarahannya itu mengubah si anak. Demikian hidup kita. Ketika kita salah, Tuhan yang tegur kita. Teguran Tuhan itu sangat berbeda-beda. Ada yang menyakitkan, ada yang sangat sedang-sedang. Bahkan justru yang menyakitkan itulah yang mengubah hidup kita. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Di dalam pasal yang ke-6 ayat 1 sampai 6 ini. Tuhan menginginkan Israel melalui Nabi Hosea untuk mereka kembali mengenal Tuhan secara luar biasa. Dengan sungguh-sungguh. Maka di ayat yang ketiga dia katakan, marilah kita mengenal Tuhan dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara yang terkasih, kalau saya bertanya kepada saudara, menurut saudara siapakah Tuhan itu? Mungkin ada orang yang berbeda-beda memberikan pendapat. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pengenalanmu tentang Tuhanmu, Tuhan kita, mungkin agak lebih luas pengetahuan saya tentang Tuhan saya. Biasanya orang-orang yang mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar itu adalah orang-orang yang selalu mengalami Tuhan secara luar biasa dalam dirinya. Tuhan itu adalah Tuhan yang menerkam dan menyembuhkan kita, itulah yang pertama. Tuhan yang kita kenal adalah Tuhan yang memukul kita karena dosa kita. Tapi ketika Tuhan memukul kita, ia membalut kembali luka-luka kita. Bahkan di ayat kedua dia katakan, ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Saudara yang terkasih, saudara jangan hanya melihat Tuhan dan mengenal Tuhan. Tuhan itu maha pengasih. Tapi lihatlah Tuhan dan kenallah Tuhan karena kemahaadilannya kepada kita. Saudara harus tahu bahwa Tuhan membenci dosa. Tuhan membenci kesalahan. Tuhan membenci kegelapan. Dan Tuhan mengasihi orang-orang benar. Maka siapakah orang benar itu? Orang benar adalah orang yang pernah jatuh, lalu kembali bangkit dan tidak pernah mengulangi kesalahan yang sama. Itulah orang-orang benar. Tapi orang-orang fasik adalah orang-orang yang pernah jatuh, tapi jatuh-jatuh terus. Ada bangun, ada jatuh, ada bangun, ada jatuh. Adalah orang-orang yang bebal, yang tidak pernah hidup di dalam kesalahannya, yang tidak pernah menyadari dirinya. Dan itulah orang-orang Israel. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, bagaimanakah kita mengenal Tuhan dengan baik? Dengan sungguh-sungguh Tuhan berkata di ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Dalam arti begini, mengenal Tuhan tidak dilihat daripada pengorbanan kita. Mungkin pengorbanan setiap kita berbeda-beda. Ada yang setiap kita kasih perpuluhan tiap bulan. Ketika kita ibadah kita kasih persembahan di kantong persembahan. Ada persembahan ucapan syukur. Kita berpikir bahwa itu udah cukup kita mengenal Tuhan. Saudara tidak. Di ayat yang ke-6 Tuhan teguhkan begini. Sebab aku menyukai kasih setia. Di dalam terjemahan lain. Dia terjemahkan bahwa Tuhan menyukai belas kasihan. Di dalam terjemahan yang dikatakan Tuhan menyukai kemurahan. Kemurahan siapa? Kemurahan dari umat percayanya. Dari penciptaannya Tuhan menyukai kasih setia, dalam arti untuk mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan menginginkan kesetiaan dan pengabdian. Amin. Ketika saya dan saudara mengabdi kepada Tuhan, pertama itu akan mengarahkan kita melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Kedua, kita akan melihat bagaimanakah Tuhan bekerja kepada kita. Ketiga, Tuhan akan memperlihatkan kepada kita bagaimanakah Tuhan melakukan segala yang baik dalam kehidupan kita. Ingat, kuncinya adalah pengabdian. Ketika kita mengabdikan diri di hadapan Tuhan, Tuhan akan bekerja kepada kita. Kenapa? Kita sudah mengabdi saudara-saudara. Seperti seorang yang bekerja di toko. Ketika pekerja itu dengan setianya bekerja di sebuah toko, apa yang dilakukan oleh majikannya? Apakah diusirnya? Tentu ada hal yang istimewa yang akan diberikan majikannya kepada pekerjanya itu. Demikian kita. Ketika kita mengabdikan diri dengan benar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan sesuatu yang istimewa kepada kita. Ingat, pengabdianmu kepada Tuhan, Tuhan perhitungkan.
Tuhan berkata, Yesus berkata kepada para muridnya, aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Itulah pengabdian kita. Itulah hadiah pengabdian kita di hadapan Tuhan. Bukan korban sembelihan. Biasanya Bapak dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel, siapapun yang di bangsa Israel itu melakukan kesalahan, mau itu perzinahan atau hal-hal dosa yang lain, kuncinya adalah mereka harus memberikan korban. Kalau melihat daripada korban-korban itu saudara bisa baca di kitab Imamat, di situ Tuhan sudah sampaikan bagaimana korban-korban itu diberikan kepada Tuhan melalui para imam. Ada korban sembelihan, ada korban penghapusan dosa, ada korban bakar dan korban-korban yang lain. Tujuannya apa? Untuk menerima pengampunan dari Tuhan, untuk menerima keselamatan dari Tuhan. Tapi Tuhan berkata begini, untuk apa korban sembelihan? Untuk apa korban bakaran? Untuk apa korban penghapusan dosa? Jika hidup kita terus jatuh, terus jatuh. Tapi Tuhan mengingatkan, aku lebih menyukai kesetiaan. Jangankan Tuhan saudara, seorang papa kepada anaknya pun, seorang papa menginginkan anaknya setia kepada papanya. Bahkan seorang yang bersuami istri, seorang suami menginginkan istrinya setia sama dia. Seorang istri pun demikian, dia menginginkan suaminya setia kepada dia. Ini sesuatu yang menjadi hal yang harus kita miliki dan harus kita lakukan. Maka demikian kita di hadapan Tuhan. Kesungguhan mengenal Tuhan melahirkan ketaatan kita di hadapan Tuhan. Kedua, apa yang Tuhan sukai? Tuhan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Saudara yang terkasih, ini lebih penting. Oleh karena itu pengenalan Tuhan itu sangat penting. Tanpa pengenalan akan Tuhan, maka iman kita itu tidak akan bertumbuh. Saudara bisa pastikan ketika kita dalam situasi seperti ini saudara, ya, mungkin tidak semua orang tidak ibadah. Ada orang-orang tertentu yang setiap ibadah mengikuti live, dan ketika live mungkin sebelum tidur dia berdoa. Saudara lihat, mereka akan bertumbuh di dalam Tuhan. Tapi orang-orang yang mungkin mengabaikan, kita melihat mereka adalah orang-orang yang bertumbuh, tapi sebenarnya mereka adalah kekosongan rohani. Mereka hidup di dalam kegelapan, kekeringan. Maka Tuhan tidak menyukai itu saudara. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, penting mengenal Tuhan dengan benar. Maka di ayat yang ketiga dia katakan, marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Kenapa? Agar hidup kita terarah kepada jalan yang benar. Jangan kita salah Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Kita berharap di dalam situasi yang sedang meresahkan kita, jangan-jangan itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Jangan sampai. Karena itulah, kenalah Tuhan dalam situasi apapun. Hari ini kita sedang di dalam situasi yang sangat menakutkan. Dengan wabah yang sangat meresahkan dan mengglobal ini. Seakan-akan kita sedang menjauhkan diri daripada Tuhan. Kita tidak lagi mengenal Tuhan. Tapi semua katakan jangan sampai kita hancur iman kita. Banyak hal-hal yang saya lihat dari medsos Bapak Ibu. Ada banyak peperangan-peperangan yang terjadi saudara-saudara. Dan ketika saya melihat dan membaca itu sepertinya itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Semua katakan jangan sampai. Ketika Anda mengenal Tuhan dengan benar. Ketika dulu engkau mengenal Tuhan dengan benar, hari ini itu tetap sama. Esok tetap sama dan sampai selama-lamanya. Ketika hari kemarin engkau mengalami Tuhan secara luar biasa. Jangan sampai hari ini engkau merubah kesetiaanmu sama Tuhan. Karena perubahan kesetiaanmu sama Tuhan akan berbeda cara hidupmu yang ke depan. Ketika engkau berubah hari ini, esok hari akan engkau berubah. Tapi ketika memegang kesetiaan dari Tuhan, Tuhan akan menolong hidup kita sampai selama-lamanya. Demikian Tuhan menginginkan ini kepada bangsa Israel. Melalui Nabi Hosea, Tuhan mengingatkan Nabi Hosea supaya umatnya hidup di dalam kesetiaan dan pengabdian di hadapan Tuhan. Demikian kita Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Hamba Tuhan menginginkan, para hamba Tuhan dan para majelis menginginkan setiap jemaat yang saat ini tetap stay at home. Menginginkan untuk kita tetap bertumbuh di dalam Tuhan melalui doa-doa di dalam rumah tangga kita. Melalui pelayanan online yang telah diberikan oleh hamba Tuhan. Itulah hal-hal yang mungkin mudah untuk kita lakukan. Oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, kesungguhan kita mengenal Tuhan akan dibuktikan ketika kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dibuktikan di apa? Di dalam cara hidup kita dan kebiasaan hidup kita. Apakah kita orang-orang yang setia atau bukan? Sesuatu yang tugas kita hari ini dan sampai selama-lamanya. Bahwa harus pengenalan kita akan Tuhan itu sangat penting. Karena ketika kita mengenal Tuhan, kita menghargai panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya. Dan pengenalan Tuhan atas kehidupan kita
Karena saya mengenal Tuhan dan saudara, maka saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang dipegang kendali oleh Tuhan. Peganglah Tuhan dan Tuhan memegang kita, maka kita adalah orang-orang yang tidak pernah jauh daripada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Dari kita tutup ibadah kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau atas firman-Mu yang telah mengajarkan kami bagaimanakah kami harus mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami akui Tuhan bahwa selama ini kami terlihat sungguh-sungguh di depan banyak orang. Tapi sepertinya Tuhan tahu isi hati kami. Kami sepertinya berpura-pura sebagaimana bangsa Israel yang berpura-pura bertobat di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Bapa ampuni kami, agar kami boleh layak menerima pemulihan daripada Tuhan. Berkati firman yang telah diperdengarkan bagi kami. Jamah setiap hati kami yang telah siap mendengarkan firman ini, yang telah mendengarkan firman ini. Kiranya nama Tuhan dimuliakan. Yesus dibesarkan di dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami diubah oleh karena firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik atas anugerah-Mu. Berkati setiap kehidupan kami dalam rumah tangga kami. Apa yang menjadi pergumulan kami dalam rumah tangga kami. Kami percaya Tuhan memegang kendali. Dan Tuhan akan memberikan yang terbaik sesuai kehendak Tuhan bagi kami. Kami berdoa secara umum Tuhan Yesus. Untuk wabah yang saat ini sedang menakutkan kami Tuhan. Kami berdoa supaya segera dipulihkan Indonesia. Segera dipulihkan daerah-daerah yang zona merah COVID-19 Tuhan. Di dalam nama Yesus pemulihan terjadi atas negara kami. Pemulihan terjadi atas setiap mereka yang sedang sakit positif virus corona. Nama Tuhan dimuliakan. Agar ketika mereka disembuhkan, mereka boleh bersaksi kepada dunia ini bahwa Yesus yang menyembuhkan mereka. Bahwa Tuhan yang menyembuhkan mereka. Oleh karena itu Bapa, kami umat-Mu lindungilah Tuhan. Keluarga kami lindungi. Agar kami pun boleh menyaksikan bagaimanakah Tuhan melindungi umat-Mu saat ini. Terpujilah Yesus Kristus. Ampuni dosa kami Tuhan. Agar kami layak menerima anugerah Tuhan. Ini doa kami. Dan biarlah ibadah kami di malam hari ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan setiap keluarga-keluarga yang mengikuti ibadah ini Tuhan memberkati. Dan setiap juga mereka yang sedang saat ini sibuk sehingga mereka tidak bisa mengikuti live ini, Tuhan juga memberkati mereka agar di hari-hari yang akan datang ketika live ini kembali dibuat Tuhan, mereka boleh mengikutinya dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa kami. Kami akan sempurnakan doa ini dengan doa Bapa kami yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-muridnya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai engkau mulai malam ini, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Kau Raja yang